Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Siang ini cuacanya cerah banget ya. Secerah perasaan saya bisa ketemu ibu-ibu semua pada hari ini. Senang banget bisa berkesempatan bertemu ibu-ibu semuanya yang cantik-cantik sekali pada hari ini. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul semuanya pada hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk ibu-ibu semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini di tengah kesibukannya, baik sebagai ibu rumah tangga maupun ada yang juga sebagai bisnis woman. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Amelia Virginia Nindita, biasa dipanggil Virgi. Ya, nama saya kedengaran lumayan kebarat-baratan karena memang dia menurut bahasa Inggris, artinya itu perempuan, ya. Bagaimana saya kelihatan sekarang, saya seorang perempuan ibu-ibu sekalian. Tapi saya asli Indonesia, walaupun nama saya kedengeran barat-barat kan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu pada ibu-ibu dan informasi berkaitan dengan anak-anak, yaitu masalah stunting. Baik, jadi ternyata ibu-ibu, stunting itu adalah gagal tumbuh. Menurut pemantauan status gizi tahun 2017, prevalensi ataupun presentasi jumlah anak yang kerdil ataupun gagal tumbuh di Indonesia itu sampai 29,6%. Ini melewati batas dari WHO itu sendiri, dan batas dari WHO itu adalah 20%. Sudah melewati 9,6% dari batasan WHO. Itu sudah tinggi sekali ya ibu-ibu sekalian. Benar-benar angka yang sangat tinggi, jadi ini menjadi permasalahan nasional sekali, karena ternyata masih banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami gagal tumbuh. Ini sebenarnya apa sih stunting ini? Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak, baik pertumbuhan tubuhnya maupun otak. Ini akibatnya gara-gara kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Wah, kok bisa? Jadi dari malnutrisi ini ternyata bisa mengaruhi gagal tumbuh tubuh. Jadi nggak cuma fisiknya aja yang gagal tumbuh, dan juga otaknya. Jadi si anak ini bisa memiliki resiko seperti keterlambatan berpikir maupun perawakan anak ini tuh terlihat pendek dari anak-anak dari yang lainnya. Nah, ternyata nih, karena kasusnya masih tinggi sekali di Indonesia, jadi pada tahun 2015, itu sampai 29% balita di Indonesia mengalami stunting, atau sama aja seperti 29 atau 9 juta anak di Indonesia mengalami stunting. Ini gara-gara urutan dan prevalensi yang tinggi ini, Indonesia sampai masuk ke negara nomor 4 dengan angka stunting tertinggi di dunia. Ini bukan sebuah pencapaian, namun sudah menjadi peringatan karena ternyata stunting di Indonesia kita ini masih sangat tinggi, sampai dari sekian banyaknya negara kita masuk di urutan nomor 4 tertinggi di dunia dengan jumlah balita yang mengalami stunting. Nah, selain tadi anak bertumbuh pendek dari seusianya ataupun keterlambatan berpikir, ini ada gejala stunting yang bisa dilihat dari anak-anak atau balita itu sendiri. Mungkin bisa dilihat ya, dari siapa tahu ada tetangga maupun saudara ataupun anak dari teman memiliki gejala tersebut. Mungkin setelah dari sini bisa dikasih tahu, siapa tahu anaknya mengalami stunting. Nah, di sini gejalanya ada anak bertumbuh lebih pendek dari usianya, kemudian proporsi tubuhnya kelihatan normal, tapi ternyata waktu dibandingin sama anak-anak seusia lainnya itu dia lebih kecil daripada yang lainnya. Kemudian berat badannya rendah untuk seusianya, yaitu dia cenderung kurus, badannya kecil, terus juga pendek. Dan yang terakhir itu
pertumbuhan tulangnya tertunda. Makanya tadi dia bisa tumbuhnya pendek, terus proporsi tubuhnya kecil, juga itu sangat berkaitan semuanya. Nah, si stunting ini penyebabnya, nutrisinya ini sangat berkaitan dengan 1000 hari pertama kehidupan anak. Nah, ternyata anak ini memiliki 1000 hari pertama kehidupan. Nah, apa sih 1000 hari pertama kehidupan anak itu? Jadi 1000 hari pertama kehidupan adalah itu periode kritis pertumbuhan pada janin ataupun anak yang dimulai dari awal kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Ini tuh periode kritis pertumbuhan, dan apabila gizinya tidak tercukupi, ini memiliki resiko sangat tinggi untuk mengalami stunting. Nah, dari si stunting ini memiliki dampak-dampak yang bisa aja menjadi jangka pendek maupun jangka panjang. Sini, Ibu sekalian, ada beberapa jangka pendek dari stunting ataupun gagal tumbuh tadi yang dimulai cuma gara-gara kekurangan gizi. Dan itu adalah pada saat masa pertumbuhan kritis, yaitu 1000 hari kehidupan. Jadi, stunting ini sudah dimulai sejak masa awal kehamilan dan benar-benar baru kelihatan dampaknya ketika anak memasuki umur 2 tahun. Nah, di sini ada jangka pendeknya, yaitu keterlambatan pertumbuhan. Si anak ini kelihatan lebih pendek daripada anak seusianya. Ini badannya kelihatan kecil. Kemudian perkembangan otak tidak maksimal. Si anaknya ini memiliki kemampuan mental yang juga rendah. Terus prestasi di sekolahnya buruk. Dia juga mengalami kesulitan dalam belajar, itu juga bisa jadi perkembangan otak tidak maksimal. Kemudian penurunan kekebalan tubuh. Nah, si anak ini jadi gampang sakit daripada anak-anak lainnya. Dia ini kelihatan lebih sering sakit daripada anak lainnya. Jadi dia seperti rentan karena itu nutrisinya tidak tercukupi. Karena nutrisi itu sangat berperan penting bagi tubuh. Nutrisi itu kan asupan bagi tubuh. Untuk semuanya yang bekerja dalam tubuh ini itu semuanya memiliki dimulai dari isinya si nutrisi ini yang menjadi bahan untuk semua tubuh ini bisa bekerja. Nah, dan itu salah satunya adalah sistem kekebalan tubuh. Nah, di sini ada dampak jangka panjangnya, yaitu osteoporosis. Bukannya osteoporosis itu hanya terjadi di orang tua, tapi ternyata enggak, Bu. Osteoporosis ini bisa terjadi juga pada anak-anak. Tadi, nutrisi yang tidak cukupi, kalsium salah satunya. Kekurangan kalsium ini bisa menjadi salah satu faktor osteoporosis. Nah, pada anak-anak ini, osteoporosisnya disebut osteoporosis juvenil. Kemudian ada juga penurunan toleransi glukosa, dan yang terakhir ini jantung koroner. Nah, pasti ibu-ibu semua pasti tidak mau nanti anak-anaknya kemudian memiliki resiko akan dampak-dampak dari si stunting ini, karena jangka panjangnya bisa menjadi osteoporosis. Masih kecil sudah osteoporosis, pasti itu ibu-ibu sekalian juga pasti akan sedih sekali kalau anaknya mengalami kasus tersebut. Kemudian dan parah lagi bisa sampai jantung koroner, anaknya juga penurunan kekebalan tubuh, anaknya gampang sakit. Pasti juga ibu-ibu sekalian nantinya nggak mau melihat anaknya gampang sakit atau mau sakit-sakitan, itu jangan sampai. Lalu bagaimana sih mencegah dari si stunting ini? Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan, ibu-ibu lakukan semuanya untuk mencegah stunting ini agar tidak terjadi pada anak-anak ibu sekalian, yaitu ada melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Nah, ini sudah pasti, jadi pemeriksaan rutin ke dokter
Kemudian memenuhi nutrisi sudah pasti karena tadi stunting terjadi karena malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Hal yang sudah pasti paling vital adalah memenuhi nutrisi selama awal masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun ini. Menu seimbang, asupan zat besinya, jangan lupa asam folat, iodium, dan juga jangan lupa untuk menghindari asap rokok. Ini juga penting sekali ya ibu-ibu untuk pertumbuhan, untuk pengaruh pertumbuhan si janin ini. Kemudian ada juga kunjungan rutin ke dokter. Jadi tujuannya kunjungan rutin ini adalah memantau pertumbuhan anak. Kunjungan rutinnya ini bisa dilakukan setiap bulan ketika anak berusia 0 sampai 12 tahun, kemudian setiap 3 bulan ketika anak berusia 1 sampai 3 bulan, kemudian setiap 6 bulan ketika anak berusia 3 sampai 6 tahun, dan setiap tahun ketika anak usia 6 sampai 18 tahun. Nah, 18 tahun itu kan sudah memasuki masa remaja di mana pertumbuhannya juga sangat pesat, makanya dari itu kunjungan rutinnya ke dokter juga masih dilakukan bahkan sampai anak yang berumur 18 tahun, karena takutnya ketika anak-anak lain sudah memasuki masa pesat pertumbuhannya, masa-masa terbaik pertumbuhannya, dia malah tidak terjadi perubahan apapun gitu bisa. Jadi karena dia gagal tumbuh itu. Kemudian juga memberikan empati dan juga ASI eksklusif kepada anak, sebagaimana yang ibu-ibu semua ketahui, memang ASI itu dan juga empati sangat berpengaruh bagi pertumbuhan anak, bagi anak yang sehat, kekebalan tubuhnya baik, ini memang sangat berpengaruh sekali. Dan jangan lupa juga buat ibu-ibu sekalian mengikuti program imunisasi dasar kepada anak-anak ibu nantinya. Ini juga penting sekali agar anak-anak nanti tidak terserang penyakit tertentu karena sudah melakukan imunisasi sebelumnya. Ya baik, itu ini jangan lupa ya ibu-ibu untuk diingat-ingat bagaimana cara mencegah stunting. Mungkin boleh dicatat juga kalau ibu-ibu dan bawa catatan atau ada yang mau nyatet di note HP-nya. Melakukan pemeriksaan rutin, kemudian memenuhi nutrisi, dan menghindari asap rokok, melakukan kunjungan rutin, memberikan empati, mengikuti imunisasi. Nah, itu adalah cara-cara yang paling jitu buat mencegah stunting. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya, ibu-ibu semuanya. Ya, sekian materi dari saya, Amelia Junita, pada hari ini. Semoga informasi mengenai stunting ini bisa memberi manfaat dan juga pencerahan bagi ibu-ibu semua. Kalau lihat anak yang kelihatan lebih kecil daripada anak lainnya, jadi tidak cuma berpikir kalau itu faktor genetik dari orang tuanya, mungkin karena orang tuanya pendek dan kurus dan anaknya juga jadi pendek kurus. Nah, enggak, ibu-ibu sekalian, ternyata ini bisa merupakan salah satu gejala-gejala dari stunting. Memang dari pertumbuhan anak itu faktor hormonal itu sangat berpengaruh juga, namun itu hanya sebagian kecil saja, dan sebagian besarnya ini dikarenakan nutrisi. Nutrisi sangat penting bagi pertumbuhan anak, bagi ibu-ibu semua. Mulai sekarang diperhatikan makanannya, asupan nutrisinya, 4 sehat 5 sempurna, maupun vitamin. Kalau asupan sehari-hari itu belum bisa mencukupi kebutuhan gizi ibu semua. Sekian materi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Selamat pagi. Oke, pagi-pagi gini kalian semua udah pada makan sarapan pagi belum ya?
Oh, udah. Alhamdulillah berarti. Berarti kalau udah sarapan pagi, kalian juga otomatis harus semangat. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja ya, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan saya berharap semoga ke depannya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun di masa PPKM dan juga pandemik yang masih dilanjutkan. Dan semoga kita di sini bisa melewati masa pandemik ini. Aku pribadi senang banget telah bertemu sama teman-teman semua yang kelihatannya sudah cantik, kece, dan kan ganteng nih kayaknya. Oke, dan aku ingin mengucapkan terima kasih juga kalian atas ketersediaan waktunya yang telah kalian berikan agar kita berkumpul pada hari ini membahas tentang suatu topik dan tetap saja walaupun kita melalui media masing-masing ya di rumah aja tapi tidak melunturkan semangat kita pada hari ini tentunya. Semoga waktu yang telah kalian luangkan ini menjadi berkah untuk kita semua dan topik yang akan saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, tujuan saya selama beberapa dan waktu ke depan akan menyampaikan suatu topik tentang tips menjaga kesehatan mental saat social distancing. Karena yang kita tahu, kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik kita saja, kita juga harus menjaga kesehatan mental kita gitu. Apalagi di masa social distancing ini yang semua aktivitas itu sebagian besar dilakukan di rumah masing-masing. So, dari kalian pasti belum tahu aku siapa, jadi perkenalkan nama aku Dwi Nur Apriliani. Sebentar, aku akan share screen dulu. Ini perkenalan tentang aku. Oke, baik, udah kelihatan ya teman-teman semua PPT aku. Oke, baik. Perkenalkan nama aku Dwi Nur Apriliani. Sebelumnya tadi udah aku ucapkan. Jadi kalian bisa panggil Kakawi ataupun Tetewi senyaman kalian saja. Dan kenapa sih kalau misalkan ada yang tanya kenapa sih dipanggilnya Tetewi gitu? Nah, karena kebanyakan orang itu most people panggil aku itu Tetewi karena kebetulan aku orang Sunda tapi aku nggak bisa bahasa Sunda but it's okay. Dan aku kayaknya nggak perlu deh ngejelasin ke kalian arti nama aku itu siapa gitu. Karena kalian juga masing-masing perkata nama aku, kalian udah tahu gitu artinya. Dwi artinya apa dan anak keberapa. Nur artinya apa dan anak keberapa gitu. Terus juga Apriliani artinya apa dan lahir pada bulan apa gitu kan. Jadi kayaknya teman-teman tahu nih aku anak keberapa. Ada yang tahu gak di sini aku anak berapa? Ya bener banget, aku itu anak kedua dari dua bersaudara. Dan Nur itu artinya cahaya, April itu artinya April. April itu artinya April. Jadi pada bulan April aku lahir. Jadi kalau misalkan disambungin yaitu uh, anak kedua yang lahir pada bulan April dengan dua cahaya. Keren banget kan? Gak kalah keren lah dengan nama-nama kalian semua. So, di sini aku punya motivasi, sedikit motivasi lah buat kalian, yaitu tentang kamu harus memberikan apapun untuk membuat hidupmu secantik impian yang menari di imajinasimu. Karena menurut aku, motivasi itu penting banget ya kita milikin sebagai pembangunan mindset atau pola pikir kita yang positif. Apalagi di masa social distancing ini kita harus selalu memikir harus mempunyai pola pikir yang positif. Nah, selanjutnya kalian juga bisa mempunyai motivasi dalam diri kalian gitu. Jadi kalau menurut aku kalian wajib sih milih motivasi itu buat diri kalian sendiri. Oke, jadi cukup perkenalan aku sampai di sini aja dan kalian itu bisa manggil aku senyaman kalian, bisa Kakawi, Tetewi, atau sayang juga boleh, tapi jangan. Takutnya kalian sayang beneran sama aku. Dan kalau misalkan sayang beneran, takutnya kalian kebablasan. Jadi panggillah senyaman kalian. Sebelum pembahasan topik, aku ingin mengeluarkan four statement. Jadi ada beberapa statement atau pilihan dan kalian bisa pilih dari 4 salah satu statement itu. Dan kalian wajib milih satu ya, yang menurut kalian tuh oke. Untuk metode pemilihannya, jika aku tanya, apakah kalian memilih statement ini? Dan kalian tuh bisa jawab geleng-geleng, geleng-geleng nih, artinya enggak, angguk-angguk itu artinya iya. Oke, aku keluarin beberapa statement yang udah aku buat sebelumnya. Udah kelihatan ya statement yang aku buat, yang aku bilang tadi ada 4 statement, yaitu ada 4 statement atau 4 pilihan. Untuk pilihan pertama, di sini aku 6 dulu.
Oke, di pilihan pertama itu kalian tidak sehat secara fisik dan tidak sehat secara mental. Pasti kalian juga tahu dong, otomatis kalian nggak, aku tahu jawaban kalian, pasti kalian nggak bakal pilih ini. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian tidak sehat secara fisik ataupun mental, kalau mental kalian bisa terkena penyakit, kalau mental kalian bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya stres ataupun depresi. Kalau misalkan penyakit tidak sehat secara fisik, kalian bisa menimbulkan penyakit berat ataupun ringan, kayak hipertensi ataupun obesitas dan sebagainya. Dan itu mungkin bahaya banget. Lalu di sini Anda sehat secara fisik, tapi mental enggak. Jadi kemungkinan kalian bisa menimbulkan suatu stres, depresi, ketakutan, dan juga kecemasan. Apakah kalian mau? Kalian sehat nih fisiknya, bisa melakukan aktivitas sehari-hari, tapi secara mental kalian nggak sehat. Apakah kalian mau? Oke, tentu kalian juga tidak mau dengan statement yang kedua ini. Lalu statement yang ketiga, sehat secara mental, tapi fisik enggak. Jadi secara mental kalian fine-fine aja gitu. Pikiran kalian ya have fun aja, tenang aja. Tapi secara fisik kalian nggak sehat gitu. Jadi kalian tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Dan mungkin bisa menimbulkan beberapa penyakit. Kayak penyakit hipertensi, obesitas, penyakit berat, atau penyakit ringan. Lalu di sini, apakah kalian milih statement ini? Oke, enggak. Kalian nggak milih statement ini. Lalu di sini ada statement yang terakhir nih. Dan aku bisa tahu jawaban kalian. Pasti kalian milih statement yang terakhir ini, yaitu sehat secara fisik dan juga sehat secara mental. Maka dari itu, di sini saya ingin menyampaikan dan juga mengajak teman-teman semua untuk mengetahui tentang tips menjaga kesehatan mental saat social distancing ini. Karena kemungkinan kalian semua juga udah tahu lah gimana cara menjaga kesehatan fisik kalian gitu, dengan olahraga, minum vitamin, makan makanan yang bergizi. Tapi kan kalian mungkin dari beberapa teman-teman semua ada yang belum tahu nih gimana sih Kak cara menjaga mempunyai tips menjaga kesehatan mental saat social distancing ini. Oke, aku mulai kasih tahu ya tentang beberapa tipsnya, dan ini aku keluarkan dulu. Oke, udah kelihatan ya teman-teman semua PPT-nya. Oke. Tapi mungkin aku bakal ajak teman-teman nanti berdiskusi. Aku udah mengeluarkan beberapa pertanyaan terkait dengan topik yang saya sampaikan atau materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu tips menjaga kesehatan mental saat social distancing. Oke, di sini pertanyaan pertama. Munculnya kebijakan social distancing bisa nggak sih diketahui penyebab munculnya itu karena apa? Boleh teman-teman unmute ya semuanya. Baik, benar kata teman-teman bahwa munculnya kebijakan social distancing ini itu disebabkan karena coronavirus atau COVID-19. Di mana social distancing ini kebijakannya dibentuk oleh pemerintah dan juga kebijakan terpenting di Indonesia guna memutus rantai penyebaran dan juga penularan COVID-19. Di sini aku ngasih tahu dulu ya pengantar atau konsep dari social distancing itu seperti apa, baru terakhirnya aku menjelaskan tentang tips menjaga tips menjaga kesehatan saat social distancing. Oke, baik. Di sini menurut Alo Dokter, pada musim coronavirus ini menular melalui percikan dahak ataupun droplet dari saluran pernapasan. Misalnya ketika kita berada di ruangan yang sempit dan kondisi udaranya itu, sirkulasi udaranya itu tidak baik gitu. Serta di situ ada kontak langsung dengan droplet ataupun pembawa virus COVID-19. Nah, secara otomatis kita juga bisa terpapar atau terkena virus COVID-19 ini. Lalu di sini siapakah sih sasaran penyerangan COVID-19? Pertanyaan kedua buat teman-teman nih. Kira-kira menurut teman-teman apa? Baik, ya benar banget teman-teman yang sudah teman-teman bilang, ada ibu-ibu, anak-anak, terus remaja, dewasa, lansia, bahkan ibu hamil dan juga ibu menyusui. Berarti penyebaran virus COVID-19 ini sangat pesat ya dan juga bahaya banget nih. Maka dibuatlah kebijakan social distancing. Tapi kebijakan ini kita harus tahu dulu nih benefitnya dan juga kerugian dari social distancing itu apa sih? Nanti kita bahas.
Oke, penyebaran virus COVID-19 yang kita tahu itu penyebarannya tidak hanya di negara kita aja. Negara lain pun terkena virus COVID-19, maka negara lain itu menerapkan kebijakan yang sama dengan negara kita, yaitu social distancing. Nah, untuk social distancing ini, contohnya saya berikan selain negara kita, yaitu negara Jerman, di mana negara Jerman ini menerapkan social distancing juga dengan membuka supermarket atau minimarket yang terdekat di wilayah ataupun daerah masing-masing, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kita tahu tadi bahwa social distancing ini mungkin memberikan manfaat ya buat kita semua untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang sudah saya bahas tadi, tapi memberikan dampak negatif. Jadi mungkin bagi sebagian orang hal ini itu dirasakan sebagai suatu bentuk sebuah tekanan ataupun beban yang sangat besar. Bila tidak dikendalikan, tekanan tersebut akan memberikan dampak negatif bagi kita karena social distancing ini semua aktivitas kita lakuin di rumah dari mulai WFH, work from home, terus belajar di rumah secara daring dan itu mungkin sebagian orang menganggap itu adalah hal yang jenuh. Lalu dampak social distancing. Hal ini itu tidak hanya dialami ya oleh seseorang gangguan mental, tapi orang yang sehat secara fisik ataupun sehat secara mental pun dapat terkena dampaknya gitu dari social distancing ini. Nah, beberapa kelompok yang kemungkinan rentan terkena dampak social distancing ini itu ada anak-anak, terus remaja kayak kalian ini. Pasti pengennya main sama teman, nge-mall gitu segala macam. Terus juga petugas medis, karena petugas medis menurut saya itu tekanannya lebih besar ya daripada kita semua karena dia merupakan garda terdepan yang harus menangani COVID-19. Belum lagi kalau misalkan pasiennya itu membludak, pasien COVID-19 itu membludak dan membutuhkan perawatan yang benar-benar ekstrim. Di mana dilansir oleh American Psychology Association, social distancing ini merupakan karantina mandiri yang memberikan suatu dampak negatif di mana timbulnya suatu rasa ketakutan dan juga kecemasan secara berlebihan, mudah depresi, mudah jenuh, mudah bosan terhadap suatu hal, sampai terjadinya frustasi, mudah marah, serta takut pada stigma yang terjadi pada masyarakat. Lalu di sini dari timbulnya beberapa dampak yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kebanyakan yang timbulnya itu pada kesehatan mental kita adalah kecemasan. Kecemasan itu timbul karena banyaknya pertanyaan yang ada di pikiran kita, yang kita tidak tahu jawabannya itu kapan. Nah, pertanyaan yang pertama, yaitu kapan sih pandemi ini selesai? Kapan sih kita bakal hidup normal sebelum masa pandemi? Terus juga kapan ya kita keluar secara aman, nyaman, tanpa takut terpapar virus COVID-19. Dan kita padahal sudah tahu gitu jawabannya belum terjawab pasti dan juga belum tahu terjawabnya kapan. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan mental kita. Saya ingin menjelaskan dulu menjaga kesehatan social distancing itu tipsnya menurut Dr. Diana Setiawati dari UGM. Di mana menurutnya terdapat beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari persoalan kesehatan mental selama social distancing ini dan juga isolasi di rumah masing-masing. Salah satunya kita tetap harus melakukan hubungan dengan orang lain kayak teman, keluarga ataupun saudara melalui penggunaan media sosial. Lalu dengan cara lain kalian harus mempunyai dan juga mempertahankan pikiran yang positif. Menurut Dr. Diana, dia mempunyai beberapa langkah-langkah untuk relaksasi untuk membuat diri kita tenang, yaitu dengan menarik napas panjang dan keluarkan sebanyak 6 kali. Mungkin kita bisa ya mempraktekkan itu sendiri masing-masing di rumah. Relaksasi ini perlu kita lakuin saat kita mengalami kecemasan dan ketakutan yang secara berlebihan. Mungkin pembahasan terakhir yaitu tips dari saya tentang menjaga kesehatan saat social distancing. Yang pertama, lakukanlah pembatasan. Nah, pembatasan ini kalian bisa membatasi atau memilih sumber informasi. Kita juga harus membatasi durasi ini gitu. Penting banget karena untuk menghindari pikiran negatif yang ada di otak kita gitu. Dimana contohnya kalian bisa melakukan pembatasan media sosial dengan melakukan tutup akun. Lalu jangan berlebihan.
Nah, jangan berlebihan itu. Jadi untuk sekarang ini kita mempunyai protokol kesehatan yang disebut dengan 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Nah, untuk mencuci tangan kita mungkin kan kadang suka berlebihan ya di otak-otak teman-teman ya. Kayak megang ini cuci tangan, megang itu cuci tangan. Karena kan gak semuanya yang apa kita pegang, habis kita pegang itu mencuci tangan ya. Sewajarnya aja lah. Kayak sesudah dan juga sebelum dan sesudah makan kita harus cuci tangan yang pasti jelas-jelas aja gitu mencuci tangannya. Lalu jaga hubungan. Dimana kita harus menjaga hubungan baik walaupun di masa social distancing ini kita dapat berkomunikasi melalui media sosial yang sudah saya jelaskan tadi untuk mengatasi rasa kesepian karena kita tidak dapat bertemu dengan orang yang kita kasihi secara langsung. Lalu jangan kelelahan. Kalian boleh saja melakukan olahraga ataupun melakukan kegiatan masing-masing di rumah. Tapi ingat, jangan sampai kelelahan. Kalian harus memporsir waktunya dan bisa membuat jadwal. Kita mungkin udah selesai ya di materi kita yang terakhir ini. Dan mari kita semua, teman-teman semua, lakukanlah pembatasan sosial dengan melakukan aktivitas di rumah aja dan melakukan kegiatan positif yang mempunyai benefit yang kita ambil agar kita sehat secara fisik maupun mental. Ingat ya, karena sehat itu bukan hanya sekedar fisik saja. Mental pun harus kita utamakan, di mana antara fisik dan mental itu harus seimbang. Jangan ada yang satu begini nih, jangan ada yang begini, fisiknya diutamakan, mentalnya down, itu jangan, nggak boleh, karena itu berpengaruh, kan kita sudah membahas. Jadi semoga teman-teman telah mengambil manfaat tentang topik yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pekan berikutnya. Assalamualaikum, bye teman-teman semua. Terima kasih ya telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, halo. Apa kabar nih teman-teman semua yang hadir di sini? Alhamdulillah, semoga teman-teman yang lain juga dalam keadaan yang sehat ya. Jujur, saya tuh hari ini senang banget bisa ketemu sama teman-teman yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Yeay, terima kasih ya teman-teman udah mau hadir di sini dan juga udah mau meluangkan waktu, pikiran, dan juga tenaga teman-teman untuk sama-sama belajar hari ini. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu dong, ini teman-teman di sini semua udah pada siap-siap dari jam berapa tadi? Wow, karena kelihatan banget nih teman-teman, semuanya itu pada fresh, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Jadi saya juga kecipratan nih freshnya nih, terus saya jadi lebih semangat untuk sharing sama teman-teman. Oke, mudah-mudahan waktu, pikiran, dan juga tenaga yang teman-teman keluarkan hari ini, Allah ganti dengan tubuh yang selalu sehat dan juga pikiran yang selalu positif ya. Amin. Nah, jadi selama 10 menit ke depan nih, saya akan menyampaikan tentang pentingnya asupan vitamin untuk tubuh dan bagaimana sih cara untuk memenuhi asupan vitamin yang baik dan juga mudah. Tapi sebelumnya, seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mau kenalan dulu sama teman-teman semua. Tapi saya izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan kan ya, teman-teman? Oke. Oke, ini biodata diri. Perkenalkan, nama saya Halefa Bekmikaliani. Teman-teman boleh panggil saya Halefa, Ale, atau Lepa. Tapi kayaknya hari ini saya mau minta sama teman-teman boleh kali ya untuk manggil saya Lepa aja. Karena kayak simple banget dan juga enak. Gak apa-apa ya teman-teman, izin ya. Oh iya, cerita tentang nama Halefa Begum Pelani itu. Jadi, kalau kata bapak saya tuh, nama Begum ini tuh diambil dari gelar bangsawan Pakistan, yaitu nama pemimpin perempuan pertama di Pakistan. Itu jadi doa banget buat saya juga, semoga kedepannya saya bisa jadi pemimpin. Amin. Dan pendidikan saya tuh di D4 Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nah, untuk alamat saya tuh tinggal di Jalan Pertengahan, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Jadi teman-teman di sini yang ada dari Jakarta Timur, kita tuh satu wilayah. Dan di sini juga ada email saya dan Instagram saya.
Teman-teman boleh banget untuk follow, terus nanti DM aja biar saya bisa follow back. Oke. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Next. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar, Riskesdas, Departemen Kesehatan Republik Indonesia ditemukan rata-rata 93,5% dari penduduk Indonesia itu kurang mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Wow, 93,5% nih teman-teman. Ini menurut teman-teman tuh ini tinggi aja atau tinggi banget? Betul, ini tinggi banget kan teman-teman, karena hampir mencapai 100%. Bener-bener tinggi banget. Tapi nih sebelumnya, saya mau minta teman-teman tuh untuk lihat ke diri teman-teman sendiri, tanya sama diri sendiri, dan juga jawab sama diri sendiri. Apakah asupan vitamin tubuh teman-teman ini udah terpenuhi atau belum? Karena itu ada kaitannya ya teman-teman sama asupan vitamin. Udah bisa kejawab teman-teman. Tapi saya juga mau tanya nih, siapa di antara teman-teman di sini yang jarang makan sayur? Ada? Boleh di raise hand? Oke, ada. Dan siapa di antara teman-teman di sini yang gak suka makan sayur? Ada nggak? Boleh di raise hand? Oke, ternyata ada juga. Nah, maka dari itu hari ini Lepa akan sharing sama teman-teman pentingnya asupan vitamin untuk tubuh dan juga cara memenuhi asupan vitamin untuk yang jarang makan sayur atau yang nggak suka makan sayur. Mau? Oke, let's go. Nah, teman-teman, dari hasil data riset ini tuh menunjukkan bahwa asupan vitamin di Indonesia itu juga belum terpenuhi dengan baik. Padahal dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, ini salah satu cara yang dapat kita lakukan agar asupan vitamin dapat terpenuhi. Karena sayuran dan buah-buahan ini tuh dapat memberi kontribusi dalam membentuk pola konsumsi pangan melalui kandungannya yang kaya akan vitamin, mineral, serat, hingga air yang memang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Nah, oke, kita next. Kenapa asupan vitamin sangat penting? Nah, kebutuhan vitamin yang lengkap dan seimbang itu dari vitamin A hingga Z ya teman-teman, dan memang harus dapat tercukupi dengan baik agar sistem-sistem dalam tubuh itu dapat bekerja dengan baik. Nah, diantaranya itu ada sistem detoksifikasi, sistem inflamatorik, sistem metabolik, sistem regenerasi, sistem regulatorik, dan sistem imun tubuh, sehingga memang kondisi fisik yaitu stamina tubuh dapat tetap terjaga. Nah, ini kan mungkin sistem-sistem yang tadi udah Lepa sebutin, teman-teman udah ada yang pernah dengar gitu kan. Nah, ini juga ada kaitannya nih, tadi sistem imun tubuh sama adanya masa pandemi saat ini, yang memang sistem imun tubuh itu sangat amat diperlukan agar tubuh itu terhindar dari virus corona, ya kan? Nah, kebutuhan vitamin itu sangat penting karena pada dasarnya vitamin ini memiliki peranan yang spesifik di dalam tubuh dan dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Nah, jadi kalau misalkan asupan vitamin kita tidak tercukupi, maka tubuh akan dapat mengalami suatu gangguan kesehatan, yaitu avitaminosis namanya. Jadi, avitaminosis itu adalah suatu kondisi yang terjadi saat asupan vitamin yang masuk ke dalam tubuh itu sedikit. Lebih sedikit dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu makanya emang penting banget nih asupan vitamin untuk tubuh kan. Selain itu juga, vitamin itu dapat memperkuat kekebalan tubuh dan melindungi diri dari berbagai penyakit. Nah, teman-teman di sini nggak mau kan kena penyakit? Nggak mau kan? Emang teman-teman ada yang mau ngambil nih penyakit? Enggak kan? Jadi teman-teman itu bisa melindungi diri teman-teman kalau misalkan asupan vitamin itu betul-betul ini terpenuhi. Gitu. Oke, next. Oke, di sini dilansir dari Wikipedia, vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh.
Nah, itu makanya emang penting banget nih asupan vitamin dari sayuran dan juga buah-buahan. Nah, juga ada dari melansir Ensiklopedia Britannica, vitamin merupakan salah satu zat yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil. Nah, walaupun jumlah yang dibutuhkan itu nggak banyak, asupan vitamin juga tetap harus dipenuhi setiap hari. Nah, jadi itu nggak boleh dilupain. Oke, next ya. Oke, di sini ada gejala kekurangan asupan vitamin. Yang pertama, sering lebam. Nah, ini teman-teman di sini yang suka tiba-tiba tangan atau kakinya lebam-lebam biru, terus teman-teman kayak heran, padahal nggak kena apa-apa, nggak kepentok apa-apa, tapi kok biru tiba-tiba, dan itu juga nggak sakit. Atau teman-teman mungkin di sini yang suka dikait-kaitin sama, aduh kayaknya dijilat setan deh. Nah, ini nih sering banget kan terjadi. Padahal saat tubuh sering muncul lebam biru tanpa sebab yang jelas ini bisa terjadi karena teman-teman ini kekurangan vitamin K. Nah, vitamin K itu sendiri membantu untuk proses pembentukan darah. Jadi kalau misalkan teman-teman tiba-tiba lebam nih, ini jangan dikaitin lagi ya sama hal-hal yang aneh-aneh. Ini pokoknya tanda gejala mungkin teman-teman ini kekurangan asupan vitamin K. Oke. Terus yang kedua, sariawan. Nih, mungkin teman-teman di sini juga ada yang tiba-tiba sering sariawan, perih banget, bibir pecah-pecah. Nah, ini tuh terjadi juga karena teman-teman kekurangan vitamin C. Nah, karena vitamin C ini memiliki peran yang penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh lagi nih, ini penting banget di masa pandemi juga kan. Terus juga penyembuhan luka, penyembuhan sariawan, bibir pecah-pecah, panas dalam, dan lain-lain kan. Dan juga berfungsi untuk mencegah kerusakan sel. Terus yang ketiga, di sini ada badan lemas. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih ngerasa, aduh padahal istirahatnya udah cukup nih, oh udah jadi kaum rebahan banget nih, tapi kok badan lemas ya? Nah, itu tuh mungkin teman-teman kekurangan vitamin B12. Karena vitamin B12 ini merupakan vitamin penting dalam pembentukan sel darah merah, sehingga kalau misalkan teman-teman kekurangan vitamin ini, itu dapat menyebabkan yang namanya anemia, dan akibatnya menimbulkan badan lemas gitu. Nah, mungkin gejala dan tanda-tandanya itu banyak banget yang uh, bisa terjadi, tapi mungkin ketiga ini tuh yang sering banget terjadi di kehidupan, yang relate banget. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran kalau misalkan teman-teman mengalami hal-hal ini, itu tandanya kalau misalkan teman-teman tuh kekurangan asupan vitamin. Oke, selanjutnya nih ada langkah untuk memenuhi asupan vitamin. Apa aja sih langkah-langkahnya? Ya. Oke, yang pertama ada mulai pola makan yang sehat, mulai pola hidup yang sehat. Nah, jadi agar asupan vitamin itu dapat tercukupi, teman-teman tuh bisa melakukan pola makan yang sehat. Salah satunya juga sumber makanan yang sehat itu dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang jarang makan sayur, teman-teman harus lebih rutin lagi makan sayur. Dan yang nggak suka sayur, teman-teman bisa coba beberapa sayuran, biar teman-teman tahu makanan sayuran yang teman-teman suka tuh apa, atau juga teman-teman bisa dengan makan mengkonsumsi buah-buahan gitu pokoknya. Dan yang nggak suka sayur juga bisa dengan mengkonsumsi suplemen vitamin tambahan. Tapi sebelumnya teman-teman juga harus mengubah pola kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan cepat saji, ya kan? Karena nggak mungkin nggak tergiur untuk mengkonsumsi cepat saji, tapi di balik itu semua teman-teman juga harus lebih mengutamakan agar asupan vitamin tubuh teman-teman itu terpenuhi. Oke? Dan selanjutnya ada melakukan cek medikal. Nah, ini tuh kalau misalkan teman-teman tuh biar tahu apa yang udah bagus dalam tubuh teman-teman, apa yang perlu diperbaiki, apa yang kurang, dan lain-lain. Jadi, memang untuk melakukan cek medikal ini penting juga sih, teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang tadinya nggak suka sayuran, teman-teman juga bisa melakukan cek medikal biar teman-teman tahu nanti. Nih, selanjutnya, cari vitamin. Cari vitamin yang tepat untuk memenuhi kebutuhan asupan vitamin tubuh. Jadi, nggak salah gitu, nggak salah memilih vitamin. Misalkan teman-teman kekurangan vitamin B12, tapi teman-teman malah mengkonsumsi vitamin C, itu kan sebenarnya bermanfaat aja sih, cuma jadinya kurang pas gitu untuk memenuhi yang kurangnya dulu aja gitu. Jadi emang kita habis melakukan cek medikal, teman-teman harus cari vitamin yang pas. Dan yang terakhir ini ada penuhi asupan. Jadi maksud dari penuhi asupan di sini tuh penuhi asupan vitamin secara teratur. Jadi kalau misalnya kita udah melakukan pola makan yang sehat nih, terus kita juga udah melakukan cek medikal, kita juga udah cari vitamin yang pas, tapi kalau misalkan kita nggak penuhi asupan vitamin secara teratur, itu juga akan sia-sia ya. Jadi teman-teman, jadi abis udah melakukan langkah-langkah yang tadi sebelumnya itu, teman-teman harus
rutin gitu. Maka dari itu memang kesadaran diri akan pentingnya asupan vitamin sangat diperlukan gitu teman-teman. Oke, ternyata sudah habis. Saya stop share screen. Oke. Ada yang mau ditanya? Teman-teman ada yang masih bingung? Boleh banget nanya ya teman-teman. Di unmute aja. Oke, kayaknya udah nggak ada ya teman-teman. Oke, baik. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah membahas yang pertama tuh pentingnya asupan vitamin untuk tubuh. Terus juga kita udah ngebahas tanda-tanda gejala kurangnya asupan vitamin. Apa aja tadi tuh? Betul. Betul. Terus juga kemudian yang terakhir, langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar dapat memenuhi asupan vitamin. Apa aja tadi langkah-langkahnya? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Betul banget. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banget atas keseruan hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk penuhi asupan vitamin agar kita bisa mendapatkan kesehatan yang baik dan juga terhindar dari berbagai macam penyakit. Saya Halefa Begum Frayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya? Apakah baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Jawabnya dengan body language ya. Jika baik-baik saja, boleh tersenyum lebar sampai kelihatan giginya. Dan jika sedang tidak baik-baik saja, boleh cemberut. Jangan. Nggak boleh dong cemberut. Nanti ketampanan dan kecantikannya hilang loh. Intinya, segala sesuatu yang terjadi pada kita pasti bakal ada hikmahnya. Jadi ya senyumin aja. Ya, selanjutnya saya ingin berterima kasih banget nih buat teman-teman semua yang sudah hadir atau mau meluangkan waktunya untuk datang di acara webinar saya pada hari ini. Semoga dengan waktu yang diluangkan oleh teman-teman semua, ini bisa memberikan dampak yang baik untuk teman-teman semua juga ke depannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini atau dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berwarawiri terkait dengan materi stop merokok. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Ya, jadi perkenalkan nama saya Ahmad Fitian, biasa dipanggil Yan atau Pit. Ini bacanya bukan pete ya, tapi Pit. Kebiasaan nih orang-orang sini, nama udah cakep Pit malah jadi pete. Ya, pokoknya boleh panggil saya apa aja deh. Mau Bang Pit ataupun Bang Yan. Asal jangan keceplosan panggil yang aja, ntar takut ada yang marah. Ya, udah cukup perkenalannya. Selanjutnya saya mau nanya nih kepada teman-teman semua. Teman-teman tahu gak sih, berdasarkan data dari Harvard University, orang yang merokok 1-4 batang rokok per hari itu bisa menyebabkan yang pertama, risiko kanker paru meningkat 2,8 kali lebih besar, kanker esofagus meningkat 4,3 kali lebih besar, dan kanker lambung meningkat 2,4 kali lebih besar. Bahkan nih ya, bagi mereka yang hanya sekali merokok, tidak setiap hari, diketahui bahwa angka death rate atau tingkat kematiannya lebih tinggi 1,6 kali dibandingkan mereka yang tidak merokok sama sekali. Ih, serem banget ya. Selanjutnya, ada data menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu perokok pasif juga beresiko mendapatkan serangan jantung atau stroke secara mendadak. Ini dikarenakan darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pada pembuluh darah. Selain itu, ada data dari WHO menyebut ada 890.000 orang yang kehilangan nyawanya karena posisi mereka sebagai perokok pasif. Nah, saya mau nanya lagi pada teman-teman semua nih, apakah teman-teman mau orang tercinta teman-teman terkena serangan jantung atau stroke?
yang bahkan bisa sampai meninggal dikarenakan teman-teman sendiri yang merokok. Apakah teman-teman mau? Pasti tidak kan? Nah, oleh karena itu, selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas materi tentang stop merokok, mulai dari pengertian, kandungan, sebab, dan cara mengatasi merokok. Nah, sekarang sudah masuk materi. Dimulai dari pengertian. Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Kecenderungan atau ketergantungan terhadap rokok ini disebabkan oleh salah satu bahan adiktif yang terdapat di dalam rokok, yaitu nikotin. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah merokok, jangan sekali coba-coba untuk merokok, karena bisa menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Selanjutnya, ini adalah kandungan pada rokok. Yang pertama ada nikotin. Nikotin ini bersifat racun bagi saraf dan dapat membuat seseorang menjadi rileks dan tenang. Ini termasuk salah satu penyebab orang merokok ya. Tapi efeknya juga dapat menyebabkan kegemukan sehingga terjadi penyempitan pada pembuluh darah. Selain itu, efek dari nikotin ini adalah ketagihan seperti yang sudah saya sebutkan di pengertian tadi. Maka dari itu, saya tekankan lagi nih sama yang belum pernah merokok. Jangan sekali coba-coba untuk merokok. Selanjutnya, kandungan pada rokok yang kedua yaitu gas karbon monoksida. Gas berbahaya ini seharusnya hanya ada dalam pembuangan asap kendaraan. Namun, dengan adanya sumbangan dari para perokok, gas berbahaya ini menjadi lebih banyak di udara dan di dalam tubuh manusia, sehingga kadar oksigen dalam tubuh menjadi tersingkirkan. Ini juga menyebabkan bertambahnya resiko penyakit jantung dan paru-paru, serta penyakit saluran pernapasan. Selain sesak nafas, batuk terus-menerus, stamina serta daya tahan tubuh si perokok juga berangsur-angsur akan menurun. Nah, teman-teman pasti nggak mau kan menjadi seperti itu hanya karena merokok? Pasti nggak mau. Dan kandungan pada rokok yang ketiga itu tar. Tar ini biasanya digunakan untuk mengaspal jalan raya. Apabila terdapat pada tubuh melalui menghisap rokok, maka secara berangsur-angsur dan pasti akan menyebabkan kanker. Coba pikir deh, bahan untuk mengaspal jalan raya ini terdapat di tubuh kita. Sungguh mengerikan. Selanjutnya, penyebab merokok. Penyebab merokok yang biasa terjadi di kalangan anak SMP sampai SMA. Apa saja sih? Yang pertama, ada ingin tampil macho, gaul, dan dianggap dewasa. Come on, my friend. Masih banyak cara untuk terlihat macho tanpa harus menyakiti diri dan orang-orang yang kita sayangi. Dan yang kedua, ada setia kawan. Banyak sekali nih anak-anak SMP sampai SMA yang merokok karena dibilang tidak setia kawan kalau tidak ikut teman yang merokok. Itu menurut saya sendiri salah banget sih, karena setia kawan itu bukan tentang ikut-ikutan semua hal yang teman kita lakuin. Tapi setia kawan itu ialah tentang bagaimana kita selalu ada di samping teman dikala suka maupun duka. Dan ini penyebab yang terakhir nih, yang paling banyak terjadi, yaitu merasa minder atau disepelekan oleh teman-temannya ketika tidak mau merokok. Atau dikatakan tidak jantan ketika tidak merokok. Ini sih pemikiran yang aneh ya. Masa kejantanan pria ditentukan dari merokok? Tidak sama sekali. Karena kejantanan seorang pria ini ditentukan oleh sikap bertanggung jawab, berprinsip, sopan, dan rendah hati. Nah, jadi ini saya punya tips untuk teman-teman yang diperlakukan seperti itu. Yaitu teman-teman bisa bertanya kepada orang tersebut. Pertanyaannya, masa sih sebatang rokok seharga 2.000 atau 3.000 bisa otomatis membuat seorang pria jadi jantan? Pasti langsung skakmat tuh dia. Dan sekarang kita sudah masuk ke materi terakhir, yaitu cara efektif untuk berhenti merokok. Yang pertama, buatlah daftar alasan untuk berhenti merokok. Tulis daftar alasan mengapa teman-teman ingin berhenti merokok. Dan ingatlah alasan tersebut kemanapun teman-teman pergi. Alasan ini akan menjadi sebuah motivator dan membuat Anda lebih mudah berhenti merokok. Contohnya, yaitu agar bisa mendapatkan perempuan idaman di sekolah.
Selain itu, tetapkan pula target waktu kapan teman-teman mulai berhenti merokok dan kapan akan berhenti total dari kebiasaan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada menggunakan terapi pengganti nikotin. Nih, saat mulai kita berhenti merokok, tubuh pasti akan kekurangan nikotin. Hal ini bisa memicu gejala putus nikotin atau nikotin withdrawal. Ini ditandai dengan rasa nyeri, mual, sakit kepala, gelisah, dan emosional atau mudah marah. Nah, orang yang hendak berhenti merokok juga biasanya akan mengalami gejala batuk-batuk. Untuk itu, teman-teman semua bisa menggunakan terapi pengganti nikotin dengan permen karet nikotin atau patches yang bisa dibeli di toko online. Pengganti tersebut ini akan membantu teman-teman semua untuk meredakan gejala-gejala tadi, sehingga teman-teman bisa kembali nyaman tanpa harus merokok. Dan yang ketiga ada menghindari pemicu kebiasaan merokok. Hindari faktor yang dapat memicu Anda kembali merokok, seperti berkumpul dengan sesama perokok atau mengkonsumsi kopi dan minuman beralkohol. Bagaimana sih caranya? Caranya yaitu dengan menyibukkan diri dengan aktivitas lain seperti berjalan, berolahraga, atau melakukan sesuatu yang teman-teman sukai. Dan selanjutnya yang keempat, melibatkan keluarga dan teman terdekat. Jadi teman-teman harus beritahu keluarga dan kerabat dekat bahwa teman-teman sedang dalam proses berhenti merokok. Dengan demikian, mereka dapat membantu dan memberikan dukungan agar teman-teman selalu ingat akan tujuan berhenti merokok yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, tips yang terakhir yaitu mengelola stres. Stres ini bisa menjadi salah satu alasan seseorang memilih untuk merokok, karena kandungan nikotin di dalamnya dapat memberikan efek relaksasi dengan cepat. Meski demikian, beberapa penelitian membuktikan bahwa kebiasaan merokok justru dapat membuat seseorang lebih mudah mengalami stres. Nah, untuk itu, ada caranya nih untuk meredakan stres. Teman-teman bisa ubah kebiasaan merokok secara perlahan dengan melakukan beberapa aktivitas yang menyenangkan, seperti mendengarkan musik, melakukan terapi pijat, atau meditasi. Selain itu, sebisa mungkin hindari pula situasi yang bisa menghilangkan stres. Nah, jadi itulah 5 tips yang efektif yang harus teman-teman lakukan jika ingin berhenti merokok. Simpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu menghirup asap rokok sama halnya dengan memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan dari asap rokok. Selain itu, kebiasaan merokok bukan saja mengganggu si perokok, tetapi juga mengganggu orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, saya mohon kepada teman-teman semua untuk berhenti merokok sekarang. Memang kebiasaan merokok tidak mudah dihentikan seperti apa yang banyak orang katakan. Tentunya membutuhkan usaha dan keberanian yang sangat besar. Tapi kita bisa mulai berhenti merokok sekarang dengan gaya hidup yang sehat. Ingatlah semua hal yang akan kita terima jika masih mengkonsumsi merokok. Ingatlah mereka perokok pasif yang tidak bersalah yang akan menghirup asap racun yang kita produksi. Ingatlah anak-anak, pasangan, keluarga, dan teman-teman tercinta kita yang ikut terkena dampaknya jika berdekatan dengan kita yang masih merokok. Ingatlah hal-hal tersebut. Yuk kita berhenti merokok. Sebelum ditutup, saya ingin memberikan beberapa kata untuk teman-teman semua. Jika rokok itu baik, ada tidak orang yang sebelum merokok membaca bismillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas perhatiannya. Peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik-baik ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang obesitas. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Nama saya Zara Prastia. Saya bersekolah di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, jurusan D4 Promosi Kesehatan. Saya tinggal di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi. Nah, sebelum kita memulai, sebagai pengingat umum, menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa kasus obesitas di tanah air kian meningkat. Berdasarkan data dari Kemenkes,
1 dari 3 orang dewasa Indonesia mengalami obesitas dan 1 dari 5 anak usia 5-12 tahun mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Lalu apa sih obesitas itu? Obesitas adalah kelebihan berat badan yang diakibatkan dari penimbunan lemak tubuh yang berlebih sehingga seseorang mengalami kegemukan. Kemudian ada 2 tipe nih teman-teman. Obesitas yang dialami oleh manusia. Yang pertama ada obesitas tipe android. Nah, tipe obesitas android ini dialami oleh laki-laki, di mana kondisi laki-laki mengalami perut yang membuncit. Lalu ada tipe genoid. Tipe genoid ini dialami oleh wanita terutama wanita yang menuju menopause, di mana kondisi wanita ini seperti buah pir, yaitu kondisi bokong dan pinggul yang membesar seperti layaknya buah pir. Lalu penyebab dari obesitas ini timbul karena jumlah kalori yang masuk melalui makanan lebih banyak daripada kalori yang dibakar. Keadaan ini dapat mengakibatkan penumpukan jaringan lemak yang berlebih dalam tubuh sehingga seseorang terjadilah obesitas. Lalu ada faktor penyebab obesitas nih teman-teman. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik ini adalah faktor yang diturunkan oleh keluarga. Jadi jika keluarga kita mengalami obesitas, kita harus jaga-jaga nih teman-teman. Jangan sampai kita mengalami obesitas juga. Lalu ada pola makan berlebih. Pola makan berlebih ini diakibatkan dari kita yang sering mengonsumsi makanan cepat saji dan kurangnya mengonsumsi makanan sehat, terutama yang banyak mengandung serat. Lalu ada psikis nih teman-teman. Nah, psikis ini adalah tentang kejiwaan ya teman-teman, terutama apabila kita mengalami kesedihan, kita cenderung merasa lapar nih, sehingga kita makan yang berlebih, yang tidak terkontrol, di mana sehingga kalori yang masuk tidak terjaga, jadi kita mengalami obesitas. Lalu ada efek lingkungan. Nah, efek lingkungan juga sangat berpengaruh nih teman-teman. Apabila kita tinggal nih di lingkungan yang toksik seperti lingkungan yang kurangnya menjaga atau mensupport kita untuk mengonsumsi makanan yang sehat. Lalu ada konsumsi obat-obatan tertentu. Konsumsi obat-obatan tertentu ini biasanya dialami oleh seseorang yang mengharuskan dia mengonsumsi obat-obatan dan itu menimbulkan, biasanya nih kalau kita mengonsumsi obat tertentu mengganggu hormonitas tubuh kita sehingga kita kurangnya beraktivitas dan menimbulkan obesitas. Lalu kemudian ada gejala obesitas nih teman-teman. Gejala obesitas yang dialami itu biasanya ada timbul gangguan pernafasan akibat dari penumpukan lemak di daerah paru-paru, di mana yang harusnya paru-paru kita itu mengembang dengan sempurna, karena penumpukan lemak dia tidak dapat mengembang sempurna, jadi kita mengalami gangguan pernafasan. Lalu kemudian yang kedua ada selalu merasa ngantuk akibat dari kegemukan, kan kita jadi kayak merasa malas untuk gerak ya, jadi banyak ngantuk nih, itu bisa jadi gejala kita mengalami obesitas. Lalu ada kelainan kulit. Biasanya kita sering menemukan jika seseorang mengalami obesitas itu, terutama di daerah lipat-lipatan, itu ada hitam-hitam ya teman-teman, lebih banyak di daerah leher. Jadi kalau misalnya kita ada keluarga, teman, atau kerabat yang di daerah lipatan lehernya itu terlihat hitam nih teman-teman, kita bisa ngingetin dia untuk dia menjaga kesehatannya sehingga dia tidak mengalami obesitas. Kemudian ada cara mencegah obesitas nih teman-teman. Yang pertama, atur pola makan. Atur pola makan ini dapat dilakukan dengan cara kita mengonsumsi makanan, terutama makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian pola makan yang tidak sehat juga dapat menyebabkan kegemukan karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan yang masuk tidak seimbang. Kemudian ada berolahraga. Nah, berolahraga ini tidak perlu yang berat-berat teman-teman. Cukup dengan kita melakukan seringnya berjalan kaki, bersepeda, atau menaiki anak tangga.
Jadi tidak perlu berat-berat, cukup kita melakukan aktivitas tubuh dan lemak menjadi terbakar sehingga kita tidak mengalami obesitas. Lalu ada hindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini juga dapat menyebabkan kita obesitas ya teman-teman, karena dengan kita minum beralkohol dia dapat mengurangi aktivitas pembakaran lemak yang ada di tubuh kita. Selain itu, minuman beralkohol juga mengandung gula yang berlebih. Jadi buat teman-teman, hindarilah minuman beralkohol ini ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai nih di akhir presentasi. Jadi menurut kesimpulan, obesitas dan kegemukan merupakan keadaan patologis sebagai akibat dari konsumsi makanan yang jauh melebihi kebutuhan sehingga dapat penimbunan lemak yang berlebih dari apa yang diperlukan untuk fungsi tubuh dan dapat mengganggu kesehatan. Faktor risiko kelebihan berat badan dan obesitas antara lain faktor genetik nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman kita harus menjaga banget kesehatan tubuh ya teman-teman. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah jika kita pada hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah menginvestasikan waktunya untuk sama-sama belajar pada hari ini. Saya senang banget bisa bertemu dengan teman-teman semua pada hari ini. Semoga apa yang teman-teman luangkan pada hari ini dapat menjadi manfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani teman-teman dalam membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan untuk masa depan. Nah, sebelumnya mungkin kita kenalan terlebih dahulu karena kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Nabil Rahmansyah. Teman-teman bebas memanggil kakak apa aja, mau Rahman, mau Mansyah, mau Nabil, tapi kakak biasanya dipanggil dengan sebutan Nabil. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kakak punya quotes untuk kalian semua pada hari ini, yaitu adalah lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa dampak buruk yang akan terjadi atau yang kita dapatkan jika kita tidak menjaga kesehatan kita atau kesehatan tubuh kita? Nah, benar banget apa yang tadi teman-teman sebutkan semua adalah merupakan dampak buruk dari jika kita tidak menjaga kesehatan kita. Yang tadi teman-teman sebutkan, kayak kita akan gampang terkena banyak penyakit, baik penyakit ringan maupun berat, seperti stroke, diabetes, penyakit paru-paru, penyakit jantung, dan berbagai penyakit lainnya. Nah, teman-teman di sini mau nggak kena penyakit-penyakit ini? Sungguh enggak ya. Jangan sampai kita semua terkena penyakit-penyakit ini. Nah, lalu dampak buruk dari kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita itu adalah jika berat badan kita akan berlebihan. Nah, teman-teman mau nggak nih berat badannya jadi berlebihan atau obesitas? Tentu nggak mau ya, karena berat badan yang berlebihan sungguh tidak sehat. Lalu, jika kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita, maka daya tahan tubuh dan imunitas kita akan berkurang. Nah, di masa pandemi ini, imunitas dan daya tahan tubuh sangat penting karena agar kita terhindar dari virus maupun dari berbagai penyakit. Lalu, jika kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita, maka kita akan rentan terkena stres. Nah, kenapa sih Kak? Kok jika kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita, kita akan mudah terkena stres. Nah, coba bayangkan jika kita selalu terkena penyakit-penyakit seperti diabetes dan lain-lainnya. Sungguh itu sangat membuat kita stres. Nah, dibalik dari dampak buruk dari kita tidak menjaga kesehatan, nah ada dampak baik jika kita selalu menjaga kesehatan tubuh kita.
Kebalikan dari jika kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, dari yang tadi kakak sebutkan seperti penyakit-penyakit diabetes, stroke, penyakit jantung, dan penyakit-penyakit lainnya, maka kita akan terhindar tuh dari berbagai penyakit itu. Nah, teman-teman mau nggak nih kita terhindar dari berbagai penyakit? Pasti mau dong. Nah, lalu dampak baiknya adalah berat badan kita tetap terjaga. Jika kita menjaga kesehatan tubuh kita, maka tubuh kita akan ideal dan lain-lainnya. Siapa sih yang nggak mau dengan memiliki berat tubuh yang ideal? Pasti kita semua di sini pasti mau ya. Lalu dampak baik selanjutnya adalah daya tahan tubuh dan imunitas kita terjaga. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, bahwa di masa pandemi maupun tidak, daya tahan tubuh dan imunitas ini sangat penting karena dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Lalu yang terakhir adalah memperpanjang usia. Nah, sampai saat ini belum ada riset atau penelitian yang mengatakan bahwa jika kita selalu rajin olahraga, selalu makan makanan yang sehat, seperti 4 sehat 5 sempurna, lalu selalu menjaga kebersihan, itu membuat atau memperpendek usia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, teman-teman udah siap belum nih kita belajar bareng-bareng pada hari ini? Siap? Oke, kita mulai ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, teman-teman harus tahu dulu nih definisi atau penjelasan tentang sehat itu apa dan seperti apa. Nah, sehat itu menurut WHO atau World Health Organization, WHO mengatakan bahwa merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan saja. Nah, jadi sehat itu merupakan jika tubuh kita terhindar dari berbagai macam penyakit, maupun bukan hanya tubuh kita saja, keadaan sehat itu adalah sehat baik itu mental, fisik, sosial, dan lain-lainnya. Nah, di sini kakak punya cara jitu nih buat menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap terjaga. Teman-teman ada yang mau nggak nih tahu caranya? Pasti mau dong. Nah, di sini kakak punya cara yaitu 4S atau dengan menerapkan 4S. Apa sih Kak 4S itu? Nah, 4S ini adalah cara agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit atau kita menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, S yang pertama yaitu selalu melakukan olahraga. Nah, jika kita selalu melakukan olahraga setiap harinya, minimal 2 kali dalam seminggu, maka kita akan memiliki tubuh yang kuat, maka tubuh kita juga akan selalu terjaga. Nah, lalu S yang kedua adalah selalu menjaga pola makan. Jika kita selalu menjaga pola makan kita, seperti selalu makan makanan yang sehat, seperti 4 sehat 5 sempurna, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, dan lain-lainnya, maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh makan makanan yang tidak sehat, seperti kolesterol. Lalu, S yang ketiga apa, Kak? S yang ketiga adalah selalu menjaga kebersihan. Nah, jika kita selalu menjaga kebersihan tubuh kita, lingkungan kita, maupun kamar, rumah, dan lain-lain, maka tidak ada bibit penyakit yang bersarang di rumah kita atau di tubuh kita. Lalu S yang terakhir atau S yang keempat adalah selalu menghindari kebiasaan buruk. Nah, menghindari kebiasaan buruk ini seperti menghindari merokok, begadang, lalu minum minuman keras, dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain-lainnya. Karena jika kita memiliki kebiasaan buruk, maka tubuh kita akan rentan sekali terkena penyakit. Maka dari itu, ayo kita jaga kesehatan tubuh kita agar tetap terjaga. Nah, ada juga semboyan yang mengatakan bahwa kesehatan sangatlah mahal harganya. Kenapa sih Kak kok kesehatan sangatlah mahal harganya? Ya, karena coba bayangkan jika kamu saat ini masih bisa bercengkrama, bisa bersenang-senang dengan teman-teman, kerabat, ataupun keluarga kamu. Coba bayangkan jika kamu tiba-tiba terkena penyakit seperti penyakit stroke, jantung, dan lain-lain,
Sungguh itu sangat tidak mengenakan, bukan? Bukan hanya kamu akan membuang banyak uang, tetapi kamu juga sangat membuang banyak-banyak waktu kamu yang sangat berharga. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa kita harus selalu menerapkan pola hidup sehat atau gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa jika kita sudah menerapkan pola hidup sehat, maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit seperti stroke, penyakit jantung, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, teman-teman hanya perlu menerapkan cara hidup sehat atau pola hidup sehat dengan cara 4S. Nah, apa sih tadi 4S? Nah, 4S itu adalah selalu melakukan olahraga, selalu menjaga pola makan, selalu menjaga kebersihan, dan yang terakhir adalah selalu menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi, ayo kita selalu menerapkan gaya hidup sehat, yaitu 4S, agar kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit, dan agar juga kita dapat menggapai segala cita-cita kita di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Semoga waktu yang sudah kita investasikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nabi Rahman Syah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.